siapapun bisa untuk menyampaikan baik pertanyaan maupun selain pertanyaan juga mungkin catatan yang dipunyai atau hal yang masih ganjel tentang surat Al-An'am atau tentang penjelasan GG dari ayat 1 sampai 165. Ya, karena penting kita supaya kita tidak hanya lewat tapi juga nyangking. Dilewat itu kan, ya oke kita lewati ayat 1 sampai 165 selesai. Itu namanya lewat. Tapi kalau nyangking itu sambil bawa, berarti kita bawa memori ayat 1 sampai 165 itu. Nah, bagaimana caranya biar terekam di dalam pikiran? Itu namanya murojaah, mengulang kembali, reminding. Gitu. Rewind. Ya. Oh, siapa yang punya yang ingat, oh saya pengen jelaskan tentang ayat ini. Kemarin saya ingatnya begini. Silakan. Atau Gus saya kemarin pas saat dengan terangkan ayat ini dulu belum jelas, monggo silakan. Siapa ya? Silakan. Ayo. Nah, saya itu jenis tutor atau guru yang kalau bertanya terus 5 detik belum dijawab itu ambaannya sesek saya. Izin, Gus. Ya, silakan Bu Mesti. Salah enggak apa-apa nggih, Gus? Oh, enggak ada salah. Di sini tuh enggak ada salah. Orang belajar itu memang ya enggak ada salah. Silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam. di sini saya ingin menyampaikan catatan saya sedikit tentang surat Al-An'am ayat 41, ayat 39 sampai 41. Di ayat ini menunjukkan bahwa lihat situasi tidak selalu yang keras benar dan tidak selalu yang lembut itu benar. Memang melihat kondisi keadaan itu, misalnya masyarakat tidak ada penentangan secara keras, dakwah juga secara lembut. Tapi kalau masyarakat menentang benar-benar perlu kekerasan. Contoh orang yang nggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, bisu dalam kegelapan, dakwahnya juga harus keras. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mereka tuli, bisu, buta, maka mereka tidak akan kembali. Ini adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Orang seperti ini diibaratkan seperti hujan lebat dari langit, di dalamnya kegelapan, petir, dan kilat. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun orang-orang seperti ini tidak akan mengindahkan walaupun ada ayat yang diturunkan Allah, namun beliau tetap bisu tuli, tidak mau menghiraukan. Ya, itu dah yang dinamakan hujan lebat dari langit, di dalamnya kegelapan, petir, dan kilat. Mungkin itu, Gus. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Di ayat yang disampaikan Bu Mesti, alhamdulillah catatan-catatan itu akan membuat kita semakin melihat Quran itu sebagai teman kita, melihat Quran itu sebagai ya memang teman seperjalanan hidup kita. Kalau kayak kita nyetir mobil lah dan tidak tahu alamatnya. Sekarang Google Map itulah sangat vital, sangat vital. Sehingga seperti itu kita sekarang menggunakan Quran, seurgen itu, urgensinya untuk segitu.
Nah, dengan kita mencatat, meskipun catatan itu tidak harus dalam tulisan ya, bagi yang biasa nulis bagus, alhamdulillah ya. Tapi bagi yang tidak biasa minimal mengingat, ingat tentang apa yang dipelajari. Ayo, sinten lagi, monggo. Alhamdulillah seger pagi ini. Ayo, monggo silakan. Apalagi yang sudah mandi, sudah minum air hangat, bentar lagi juga sudah makan pecel, wah seger pokoknya. Silakan. Jadi sudah didoli Pak Jo, kemudian ada Bu Mesti. Silakan. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, mungkin kata-kata yang saya sampaikan kurang jelas dan kurang benar. Saya akan membacakan catatan saya untuk surat Al-An'am ayat 11 sampai dengan 13. Itu menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia, seisinya itu adalah milik Allah. Maka yang perlu kita pahami di sini, apa yang Allah berikan kepada kita itu kita jadikan pelajaran dalam kehidupan agar kita nanti tidak semena-mena, tidak merasa bahwa keberhasilan segala sesuatu itu adalah hasil upaya kita atau kemampuan kita. Kita tidak mentang-mentang berkuasa. Tidak. Kita mengetahui bahwa orang-orang sebelum kita itu sebenarnya lebih kuat, lebih perkasa, akan tetapi lemah, tetap lemah di hadapan Allah. Segala sesuatu itu adalah milik Allah. Kemudian yang kita pasti akan dikumpulkan di hadapan Allah secara sendiri-sendiri. Nah, untuk menghadap kepada Allah itu kita sebagaimana waktu diciptakan pertama kali. Jadi menghadapnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang ada dalam catatan kami, siapakah orang yang rugi, yang merugikan diri sendiri, itu adalah orang-orang yang tidak beriman, yang kurang percaya dengan adanya hari akhirat. Dan orang yang merasa keberhasilan itu adalah keberhasilan atas usahanya sendiri. Kemudian melupakan Allah. Melupakan Allah, tidak banyak zikir, mengingat Allah, itu termasuk merugikan dirinya sendiri. Kemudian berbuat jahat kepada orang lain itu mendolimi dirinya sendiri. Jadi yang harus kita pahami, kita terapkan, kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran, harus ingat apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah, agar kita tidak semena-mena, tidak menggunakan jabatan, harta benda, merasa miliknya sendiri. Dan semuanya itu akan berakhir. Dan merasa bahwa besok akan dikumpulkan bersama-sama dan tetap menghadap sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain, mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Yang terakhir, kita harus mempersiapkan akhirat agar selamat, tidak termasuk golongan orang yang rugi. Mungkin itu Gus, banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Tadi ayat berapa tadi? Sekarang apa Iceman? Waduh, Iceman. Izin bertanya Gus tentang hubungan Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh dengan keluarganya. Kita mengingatkan keluarga itu sampai akhir hayat kita, ataupun orang yang diingatkan enggak. Nah, jadi gini, tugas kita itu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tugas kita mengingatkan itu metodenya adalah pertama dengan lisan maupun dengan tindakan. Kita dalam berdakwah itu ada 3 metode. Biqolbi, bilisan, biyadihi.
Dakwah biqolbi itu bagaimana? Dakwah biqolbi itu dengan hati kita dulu, tidak menyetujui apa yang kita mau dakwai. Maksudnya apa? Yang kita dakwah itu kan berarti masih keliru. Nah, perilaku keliru itu baik di keluarga kita maupun di masyarakat, itu hati kita harus tidak setuju dulu dengan perilaku keliru itu. Gitu. Harus begitu dulu. Yang kedua, kemudian kalau bisa mengingatkan lewat lisan. Jadi setelah dalam hati dan pikiran, kedua lewat lisan, sampaikan, speak up, sampaikan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Begini loh nak, begini loh bojoku, gitu ya. Tentu dengan bil mau'izatil hasanah, dengan cara tutur kata yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berjidal atau berdebat atau berdakwahlah dengan cara yang baik. Lisan pun begitu. Lalu yang ketiga adalah dengan cara tindakan. Apa itu? Teladan. Biadihi. Setelah biqolbi, bilisan, biadihi. Biadihi ini ada dua makna. Biadihi ini ada yang menyatakan dengan kekuasaan. Kalau memang punya kuasa. Misalnya, Kak, kalau kamu nggak mau bertutup aurat, Bapak juga nggak mau biaya kamu sekolah. Ini kan dengan power. Kalau kamu masih nggak mau nurut Bapak, nggak boleh keluar rumah. Ini kan dengan power. Bojo, kalau kamu masih begini-begini, kamu nanti akan begini. Ini kan dengan power. Dengan biadihi. Itu. Termasuk, bahkan dalam hadis kan juga boleh. Kita, kalau sudah diingatkan anak kita tidak mau sholat, kita juga sudah memberikan teladan lewat kita juga sholat, anak kita masih belum mau. Kalau dia masih kecil kan boleh kita pukul tuh. Tapi tidak mukul dalam arti menyakiti ya. Hanya sekedar mukul misalnya nyeples. Tahu nyeples ya? Diceples itu, tahu diceples? Diceples itu dipukul pantatnya itu loh. Itu namanya diceples. Itu kan nggak bahaya sama sekali. Tapi sudah memberikan efek jera. Atau disuruh berdiri di pojok ruangan gitu-gitu. Kalau saya dulu cara menghukum anak itu saya gebyur. Dikebyur itu diajak ke kamar mandi, terus air sekamar mandi itu dihabiskan untuk mengguyur dia sambil diajak istighfar. Itu biasanya. Jadi sama sekali tidak ada unsur menyakiti. Nah boleh itu dalam Quran. Nah ketika itu sudah kita lakukan, kita tidak boleh ngomong sudah. Jadi kalau pertanyaannya Pak Aisman terkait dengan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, itu bagaimana? Ya itu tadi, sampai dia memang benar-benar pertama, apakah dia dulu yang mati atau kita yang mati, atau sampai Allah menentukan lain. Nah kalau Nabi Ibrahim, Nabi Nuh kan memang ada, wes gak boleh Nuh, gak boleh Ibrahim kan gitu. Tapi kalau kita kan tidak ada begitu, kita kan tidak punya jalur wahyu, sehingga kita harus tetap jalur ikhtiar tadi itu. Ikhtiarnya bagaimana? Ya ikhtiar mengingatkan sampai mati. Asumsinya kita husnudon bahwa sebelum seseorang dicabut nyawanya, dia masih punya kesempatan jadi baik. Husnudon kita begitu, harus. Dan dakwah itu memang harus didasari di itu. Husnudon dan teladan. Husnudon pada Allah bahwa akan tetap membuka hidayah. Husnudon pada manusia bahwa dia akan berubah. Nah ini yang sulit. Dan juga harus didasari kasih sayang. Tidak boleh dengan kebencian. Tuturi, dikandani, diperingati, bolak-balik. Enggak nurut. Nah itu kan dengan kebencian. Tapi kalau dengan kasih sayang, ya memang kadang jengkel, tapi masih mau mendoakan. Nah, sehingga batas kita tidak lagi mendakwai atau mengingatkan itu ya ketika satu di antaranya meninggal. Itu ya. Oke, itu jawab pertanyaan. Sekarang kembali ke murojaah. Siapa yang mau buka catatannya kembali dari ayat 1 sampai 165 surat Al-An'am karena sudah kita selesaikan. Insya Allah besok hari Kamis kita akan lanjut surat Al-A'raf. Nah sekarang saya ingin siapa yang punya
apa ya kesan atau catatan di ayat-ayat tertentu, silakan, monggo disampaikan. Enggak, lanjut. Ayo cepat. Ini mahasantri yang cerdas tangkas. Ayo, enggak tadi sudah dimulai Pak Jo, kemudian dilanjutkan Bu Mesti, Pak Jo dari Madiun, Bu Mesti dari Tabanan, kemudian Bu Suratmi dari Trenggalek tadi sudah. Silakan siapa lagi? Silakan Mas Rahman atau Bu Warso ini. Silakan. Mas Rahman ya, monggo silakan ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Rahman dari Semarang, Undip. Silakan. Ya. Terima kasih Lari. Dulur semuanya, selamat pagi di sini. Mungkin bentar. Di sini mungkin saya menyampaikan yang kemarin Gus karena baru bisa ikut lagi buat kajian tafsir ini. Terkait dengan surat Al-An'am yang terakhir, di situ Gus Lori menjelaskan sih bagaimana judulnya itu jangan jadi Fir'aun dan Qarun kecil lagi gitu. Adanya kisah di dalam Al-Quran, banyak kisah di dalam Al-Quran seperti tokoh-tokoh yang seperti Fir'aun dan Qarun itu adanya sebagai pelajaran buat kita semuanya untuk tidak mengulangi kesalahan yang lalu gitu. Adanya sejarah dan kisah-kisah itu juga sebagaimana hal itunya untuk kita pelajarin, karena memang kalau Gus Lori pernah menyampaikan itu setan tuh dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang pun sama gitu, nggak pernah mati. Jadi makanya godaan atau strateginya setan tuh sama. Makanya sebenarnya kisah-kisah Fir'aun, kisah Qarun dan segala macam kisah-kisah yang ada di Al-Quran maupun yang disampaikan di dalam hadis itu masih relevan buat sampai zaman saat ini gitu. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya kita itu ini untuk kekuasaan, kekayaan, kesehatan ataupun kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kepintaran dan segala macamnya itu memang hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu titipan yang Allah berikan, titipan dari kelebihan yang Allah berikan kepada kita, yang sebagaimana titipan itu seharusnya dimanfaatkan kembali untuk Allah gitu. Dan kalau misalkan di situ kemarin Gus Lori menganalogikan terkait dengan kalau kita masih bisa makan nasi, bukan berarti kita yang menanamkan. Kalau kita yang mendapatkan baju juga bukan berarti kita yang menjahit atau yang mencari benangnya. Atau bahkan kalau kita yang punya rumah yang kita saat ini ditempatin, bukan kita juga yang buat rumahnya atau yang numpang gitu. Atau mungkin yang punya kendaraan bukan kita yang buat sepenuhnya. Itu karena memang semua kebutuhan Allah, bahkan di situ dicontohkan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan itu Allah yang mencukupi, bukan sama sekali usaha dari kita. Usaha dari kita memang perlu tetap diberikan, tapi semua itu adalah hasil dari titipannya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari usaha kita itu atau ya kelebihan-kelebihannya tadi itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya karena sebuah titipan aja. Kalau mungkin Gus Lori juga pernah menganalogikan terkait dengan kita ini tukang parkir, yaitu ketika kita dititipin motor ya seharusnya kalau pemiliknya itu ingin ngambil itu ya harusnya dikasih, bukan malah dikip ataupun di eman-eman gitu. Karena kan memang kita sejatinya bukan pemiliknya. Makanya kalau nggak salah juga kita tuh kadang sering sedih ataupun sering sedih ketika kehilangan sesuatu yang dicintai itu karena kita merasa memiliki hal tersebut gitu. Karena memang sejatinya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Semuanya itu milik Allah dan nanti kembali dan pulangnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Gus yang Rohman bisa elaborasi terkait dengan ayat yang kemarin. Alhamdulillah. Bagi yang belum kenal Mas Rahman ini santri kita yang sedang ngambil gelar di Undip Semarang. Ini putranya Pak Warso, putranya Bu Warso. Hasilnya Tabanan, tapi sekarang sedang kuliah di Undip. Nah, moga-moga nang segera selesai, nang pulang, nang bikin klinik. Amin. Ya, bareng sama anaknya Pak Yayan itu, yang dokter itu, Pak
Amin, Dr. amin, amin. Sari, nanti bareng sama anaknya siapa Pak Gun, Bu Gun yang dari farmasi, apotek, nanti dari siapa lagi yang dari kesehatan ini, nanti Pak biar Irwan, ya Pak Sakti, Irwan, anaknya itu yang juga Mas dari Putra. perawat. Kalau Mas Putra sudah gede, nggak usah disebut kan. Itu nanti itu Pemimpinnya Gus. sesepuh, sudah jadi sesepuh itu. Mas Mbak Dwi, Mas Putra udah ini yang bagi generasi penerus ini loh. Oke, terima kasih Mas Rahman. Jadi Gus. memang Gus. kita nyari ilmu itu arahnya itu harus memang nanti untuk perjuangan gitu ya. Iya, kita sudah banyak juga punya teman-teman dulur-dulur yang di bidang kesehatan, ada Mbak Dwi, ada Mbak Mas Putra, dan semuanya banyak beberapa yang arahnya ya memang untuk perjuangan. Oke, silakan lanjut. Sinten Male yang punya catatan baik dalam tulisan maupun ingatan tentang ayat yang sudah kita bahas mulai ayat 1 sampai 165. Tadi catatan-catatan atau murojaannya cukup lumayan bagus. Silakan. Kita hangatkan pagi ini dengan tadi, atau yang mau bertanya lagi juga nggak apa-apa. Nanti kita jawab bersama-sama. Tadi dari Pak Aisman tadi sudah jawabannya begitu. Silakan. Yang mau menyampaikan atau bertanya atau membuka catatannya dibuka mikrofonnya. Syukur kalau juga dibuka kameranya. Silakan. Dari Aceh, dari Singapura dari Aceh sampai Papua, dari Singapura sampai Australia. Enggak. Enggak, ayo jangan diam. Jangan takut salah, enggak ada berpendapat salah itu dalam belajar itu ya memang kita semuanya ini masih banyak salah, jadi jangan khawatir, jangan takut. Ayo. Mana suara Kalimantan, mana suara Sumatera, mana suara Jawa? Jawa Barat itu termasuk Jawa enggak? Jawa ya? Enggak, nanti kalau biasanya kita di Jawa Barat gitu, kita misalnya dari Jawa Timur atau Jawa Tengah, dari Jawa ya, gitu ditanya. Dia itu di mana? Ayo Pak Wid, mana catatannya Pak Wid? Jogja? Ngayogyakarta. Ya Gus, nyimak meniko. Loh kok nyimak? Sampean yang harusnya sekarang gantian. Wong 165 ayat saya yang nerangin sekarang gantian nih. Pak Wid, ayo. Mana Pak Bakrul, Pak Mukhlisin, Pak Haji Abdullah. Semuanya, ayo. Mas Marhaban, Lampura, mana Kukar, semuanya nih. Silakan. Pak Yayan, ayo mana? Bogor. Bu Husnul. Mana? Ponorogo, Madiun, semua ayo, silakan. Loh, benar. Jadi bisa jadi catatan-catatan sampean itu nanti membuka tambahan ayat, tambahan pengetahuan. Silakan. Enggak? Ada? Silakan Pak Suebi. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mungkin, dari ketinggian Bukit Barisan di Oku Selatan, Palembang. Silakan. Ini mungkin bertanya aja nih Gus. Yang tentang bahwa Al-Quran sebagai obat, sebagai sifat, sebagai kurikulum kehidupan kita. Lalu bagaimana seandainya
jika ada ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran itu kita amalkan secara khusus. Umpama di surah Al-An'am ini kan ada la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir, umpama kan. Itu kita pakai untuk kalau mau perjalanan, umpama kan. Kita pakai untuk itu. Atau kita ada ayat-ayat seperti surah An-Naba, umpama kan, sebagai penjagaan di Oku Selatan ini kan ada sawah, ada kebun, umpama kan. Kita pakai untuk menjaga itu, kita dibacakan di pasir atau seperti apa. Nah, lalu kita ditaburkan di kebun kita itu supaya nggak diambil orang atau nggak ada binatang-binatang yang akan merusak tanaman kita. Apakah itu boleh atau seperti apa? Demikian. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah Pak Syaibi. Tentang fungsi Quran ya, fungsi Quran itu banyak ya. Fungsi Quran kalau tentang hudan atau petunjuk itu dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu di sana ditunjukkan ya. Awal-awal itu yakni dzalikal kitabul la raiba fi hudal linnas, ya kan? Hudan, petunjuk untuk manusia. Tapi ada juga yang tadi disebut Pak Syaibi tadi, petunjuk ini untuk apa? Petunjuk mau kemana? Tentu yang dimaksud adalah bukan petunjuk jalan kayak Google Map, toh, tapi petunjuk bagi kehidupan kita, jalan kehidupan kita. Demikian pula tentang obat. Quran yang menyatakan diri sebagai obat itu ada banyak. Ayatnya banyak. Satu di antaranya ada pada Quran surat Yunus ayat 57. Coba dibuka Pak Syaibi. Yunus 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Astagfirullahaladzim. Di sana dijelaskan tuh bahwa fungsi dari Quran satu di antaranya, ya kan, itu adalah petunjuk. Kemudian lagi juga adalah obat. Nah, syifa'u lima fisudur. Syifa'un itu obat, 5 bagi penyakit fisudur yang ada di dalam hati. Loh, berarti kan penyakit dalam hati itu apa aja? Iri, dengki, hasud, riya, amarah, dendam, hubudunya, ya kayak gitu-gitu. Itu penyakit utama. Tapi Gus, apa boleh Quran itu sebagai obat ketika dibaca penyakit jasmani? Ya boleh saja. Ada dasarnya, ada. Banyak itu kejadian, dan yang paling terkenal itu yang diriwayatkan Sahih Muslim, seorang sahabat yang datang dari satu kabilah, kemudian datang bawa beberapa ekor kambing, sebagian diberikan Rasulullah. Loh, kamu dikasih siapa? Iya ya Rasul, tadi saya lewat ke satu kaum, kemudian itu ketua sukunya itu sakit, terus udah lama nggak diobati, nggak sembuh-sembuh, diobati ke sana kemari. Terus ya saya lewat, terus dimintai tolong, terus ya alhamdulillah sembuh. Lah kamu apain? Saya cuma bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bisa saya cuma itu gitu katanya. Terus akhirnya alhamdulillah sembuh loh ya. Oh, Rasulullah tersenyum, kata bersama gitu. Tersenyum beliau. Iya gitu. Artinya apa? Boleh. Gitu. Asalkan memang ya jangan dicampur yang aneh-aneh, wilaheng, kangkung, mengkungkung apa segala macam. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah itu boleh. Terus bagaimana dengan misalnya jaga kebun dan lain sebagainya? Lo sama jaga kebun sambil baca ayat-ayat, sambil baca, ya enggak, boleh saja. Alhamdulillah. Yang enggak boleh itu kan dipakai haji-haji untuk misalnya bisa terbang
ada misalnya ya, misalnya ini ada Fawatihus Suwar atau satu di antara awal surat itu ada bunyi gini. Kaf ha ya ain sod wer gitu. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada itu apa tuntunannya, nggak ada. Kaming fiating kasih kaulilating golabat miatang kasih rotam biidnillah siap. Itu kan artinya gini, berapa sajakah golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Langsung dia semburkan, brol, orang sekian puluh buyar semua. Nah yang kayak gitu-gitu itu tidak ada tuntunannya. Ya, jadi kalau misalnya kita membaca ayat yang fungsinya memang ya Allah biar melindungi, kan ada Quran itu menyatakan, misalnya ketika kamu diganggu setan lalu mengatakan fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu diganggu setan maka berlindunglah kepada Allah dengan membaca ta'awudz gitu. Ada. Berarti kita boleh tuh menggunakan ayat Al-Qur'an untuk berlindung dari godaan setan. Tadi misalnya menggunakan ayat Quran untuk minta kepada Allah kesembuhan boleh. Termasuk ya minta kepada Allah dengan menggunakan ayat-ayat untuk misalnya agar rezeki kita lancar, agar kita diberikan hati yang qalbun salim, ada boleh. Nah, apa-apa Pak Syafi. Tapi kalau untuk ajian-ajian, ajian lampah lumpuh, enggak ada kayak gitu-gitu. Biasanya kemudian dicampur dengan mantra-mantra dari apa Ki Joko, Pak. Silakan, gitu. Ada lagi, monggo. Tangankan dengan diskusi pagi ini sebelum besok kita melangkah ke ayat selanjutnya. Silakan Bu Siti Masrurah. Monggo. Bu Siti Masrurah mau menyampaikan sesuatu? Oh, kepecet. Oke, yang lain silakan. Pak Haji Abdullah tadi kayaknya nyalakan mikrofon. Wonten apa? Kalau itu. Iya, bacaan-bacaan itu ada yang dikasihkan di botol, terus taruh di pojok-pojok ladang sawah itu. Nah, yang kayak gitu-gitu itu yang tidak ada tuntunannya. Misalnya bacaan tertentu lalu ditaruh di botol sambil dikasih apa, ditaruh di pojok sawah, biar apa. Nah, yang kayak gitu tidak ada tuntunannya. Tidak ada, Tapi ya. saya masih ingat, Gus, diajari bahwa guru waktu masih kecil, dia belum ada santri sama sekali, hanya cuma saya duduk di bangkunya Mbak Sonto. Diajari alam tara, Gus, terus disuruh genggam kerikil, disuruh melempar siapa yang mengganggu saya. Itu belum ada santri sama sekali, kecuali hanya Mbak Muniati. Nah, yang kayak gitu kan ada tuntunannya ketika kita melempar jumroh itu. Jadi ada, contohnya misalnya kita baca ta'awudz, kemudian lempar dengan batu, ada contohnya. Ya biar setannya juga lari, manusia lari juga. Jadi itu bentuk ikhtiar aja dan ada tuntunannya di masa Rasulullah. Nah, yang biasanya dibaca dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya itu yang Oke, ada lagi? Nah, silakan, tidak apa-apa. Mumpung kita sedang murojaah sehingga ada banyak waktu untuk mengingat kembali atau catatannya di ayat tertentu atau pertanyaan seperti tadi. Enggak? Nggak boleh malu, nggak boleh takut ya. Di sini forumnya untuk kita bersama. Oke? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Saya kajian pagi ini, alhamdulillah kita sudah selesaikan 165 surat Al-An'am mulai ayat 1 sampai 165. Saya berharap itu benar-benar, kan doa kita itu begini ketika Al-Quran selesai itu dibaca.
Allahumma arhamna bil Quran, kan gitu. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Quran. Jadi zaman ketika kita ajak baca itu ayo dimaknai ya dalam hati. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Gitu kan? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana, dan jadikanlah Quran itu lana untuk kami. Waj'alhu lana imaman, sebagai imam, ya, sopir kami Quran itu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran, dan sebagai apa, cahaya. Asumsinya kita hidup dalam kegelapan, mana buruk mana jelek enggak tahu. Anurau wa hudan, dan petunjuk. Kita enggak tahu nih petanya ke arah kanan apa kiri. Apalagi banyak persimpangan jalan yang dibikin oleh setan, mirip kayak bener, padahal enggak. Wa hudan wa rahmah, dan menjadi rahmat. Allahumma dzakirna, ya Allah ingatkanlah kami ya Allah. Min humanasina, jika kami salah, lupa. Jadi kalau kami lupa, ingat, jadikan Quran ini sebagai pengingat saya ya Allah. Ya. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Dan juga ajarin kami dengan Quran ini ketika kami tidak tahu, bodoh, jahil, bodoh. Jadi kami ini bodoh ya Allah, sehingga jadikan Quran ini sebagai pengajar kami. Kami ini sering lupa ya Allah, sehingga jadikan Quran ini sebagai pengingat. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar. Dan rezeki, berikanlah kami anugerah. Jadikan Quran sebagai rezeki. Nah, gitulah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili, bacaan Quran ini baik pagi maupun petang hari. Itu. Allahumma arhamna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar. Waj'alhu lana hujjatan, dan jadikan Quran itu sebagai hujjah, pedoman kami. Ya, hujjata ya Rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Itu doanya kita ya. Jadi ayo kita jadikan Quran benar-benar sebagai pedoman hidup, sebagai hujjah, sebagai cahaya penerang, sebagai pengingat, sebagai pengajar kita, dan sebagai rahmat untuk kita. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayatul fatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa al-hasdina min al-jinn wa syaitan wa rabbana najina wa la nasabina rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana. Rabbana afrigh lana sabra wa tsabbit imanana wa ansurna 'alal qawmil. Allahumma fatir samawati wal ardi bil ghaibi wasyahadati rabbana. A'udzu billahi min syarril bala wal badr kisyaqwa sin wa syamatatil a'da. Allahumma salli ala hudan taqwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.